Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rika Afrieni, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Sawah Lunto. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama hanya mentransfer materi pelajaran kepada murid. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat keberhasilan murid dari nilai kognitif saja. Bila nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Dan saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Saya sering tidak memperdulikan apakah murid benar-benar sudah paham materi pelajaran yang saya sampaikan atau belum. Dan saya hanya meminta murid untuk menghafal materi-materi pelajaran yang saya berikan. Saya sering merasa gagal atau mengeluh apabila banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi yang saya berikan. Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan atau melihat aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, spiritual, psikomotor, dan sosial budaya. Selain itu, saya harus memandang murid sebagai subjek pembelajaran. Saya memberikan kebebasan murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Sebagai guru, saya harus bisa menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati memberikan pembelajaran kepada murid agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat kepada murid. Saya harus bisa mempelajari karakteristik murid. Saya harus memandang murid sebagai pribadi yang unik. Setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode yang student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Semua itu bermuara kepada memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada murid.
Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid. Guru harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Selain itu, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.